Yo guys, Dewa di sini. Pernah dengar istilah micro cheating? Kedengerannya sepele ya. Ada mikronya gitu. Tapi jangan salah bro, sis. Hal kecil ini bisa jadi bom waktu yang ngancurin kepercayaan di hubungan lo loh. Gue serius. Di era digital ini dimana semua serba nyambung, selingkuh itu bentuknya macam-macam. Nah, si micro cheating ini pemain baru yang paling sering bikin galau. So, di video ini kita bakal bedah tuntas apa itu micro cheating, kenapa bahaya, dan gimana cara ngatasinnya. Stay tune ya. Jadi apa sih micro cheating itu? Gampangnya gini, ini tuh kumpulan tindakan kecil yang kelihatannya sepele, di mana lo apa pasangan lo ngebangun keintiman emosional atau interaksi aneh sama orang lain di luar hubungan. Kuncinya 2, rahasia dan melanggar batas. Ini tuh area abu-abu perselingkuhan guys. Gak ada sentuhan fisik, bahkan niat seling terang-terangan mungkin gak ada. Paling sering nih pelakunya bakal ngeles. Kita kan cuma temenan. Atau bercanda doang kok, baper. Tapi coba deh, lu bayangin kalau pasanganmu tahu kira-kira dia bakal nyaman atau malah cemburu dan kerasa dikhianatin. Nah, disitulah letak masalahnya. Bahayanya itu efek akumulatifnya, kayak tetesan air yang lama-lama bisa bikin batu berlubang. Kepercayaan terkikis pelan-pelan. Oke, kita masuk ke contoh konkret biar makin kebayang. Pertama, interaksi di sosmed yang intens dan rahasia. Sering banget ngasih like atau komen genit ke postingan satu orang tertentu. Apalagi kalau interaksinya lebih sering di DM dan sengaja disembunyiin dari lo. Kalau udah main umpet-umpetan DM, ini udah red flag pertama guys. Hati-hati ya. Kedua, nyimpen nama kontak pakai samaran. Misalnya, nama kontak si doi diganti jadi marketing asuransi atau tukang galon. Klasik banget kan? Tapi ini serius bahaya guys. Kalau emang gak ada apa-apa, kenapa harus pakai nama palsu? Ini udah nunjukin niat buat nyembunyiin sesuatu dari pasangan. Jelas banget ini kan? Ketiga, rajin menghapus riwayat chat. Setiap abis ngobrol sama orang tertentu, historinya langsung dibersihin. Pertanyaannya simple, kalau isi chatnya memang biasa aja, kenapa harus dihapus? Tindakan ini nunjukin banget kalau ada konten di dalam chat itu yang gak pengen pasangan lo lihat. Udah pasti isinya mencurigakan. Contoh keempat, CLBK, mode on. Tiba-tiba aktif lagi ngikutin, ngobrol, atau interaksi intens sama mantan di media sosial. Dan tentu aja tanpa sepengetahuan pasangan. Bro sis, nostalgia yang dibutuh pakai rahasia-rahasiaan itu gampang banget berubah jadi ikatan emosional baru. Awalnya kangen-kangenan, lama-lama jadi yamal beneran. Bahaya. Kelima, dan ini sering banget terjadi, curhat masalah hubungan ke orang lain. Lagi ada masalah sama pasangan, bukannya ngobrol baik-baik berdua, malah milih ngeluh dan cari dukungan emosional dari orang lain, apalagi lawan jenis. Ini bahaya banget, karena lo ngebangun ikatan intim yang seharusnya cuma buat pasangan lo. Jadinya, orang luar lebih ngerti lo daripada pasangan sendiri. Terakhir nih, ada 2 lagi. Punya profil di aplikasi kencan, pas udah punya pacar, alasannya cuma iseng lihat-lihat atau nambah teman. Halo, itu namanya nggak hargain komitmen. Terus suka ngeremehin status hubungan. Pas ngobrol sama orang baru yang menarik, sengaja nggak ngaku udah punya pacar. Atau bilang hubungan gue lagi nggak baik-baik aja. Kok asik? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang ngelakuin ini?
Akar masalah paling umum adalah kebutuhan emosional yang gak terpenuhi. Mungkin dia ngerasa gak dihargai, gak didengarin, atau kurang dapat kasih sayang di hubungannya. Jadi perhatian kecung dari orang lain di dunia maya itu rasanya kayak nemu air di padang pasir, seger banget, padahal racun. Alasan lain, rasa insecure dan butuh validasi. Orang yang gak pede sama dirinya sendiri itu butuh banget pengakuan kalau dia masih menarik dan diinginkan. Nah, sosmed itu tanggung yang pas banget buat dapat validasi instan lewat like, komen, atau DM. Selain itu, ada juga faktor bosan. Hubungan yang lama kadang kan monoton. Nah, interaksi baru ini ngasih sensasi kupu-kupu lagi. Ada lagi nih guys, menghindari konflik. Daripada ngadepin masalah sama pasangan secara langsung, yang pastinya ribet dan gak nyaman, mending cari pelarian emosional ke orang lain. Ini cara kabur yang gak sehat. Dan jangan lupa di era digital ini, kesempatan buat interaksi sama orang baru itu cuma secara satu klik. Gampang banget keplesetnya. Sekarang kita bahas dampaknya buat si korban. Bro, sis, ini bagian yang paling nyakitin. Bahaya utamanya adalah hancurnya kepercayaan. Kepercayaan itu kan mata uang dalam hubungan ya. Sekali aja dihancurin sama kebohongan dan rahasia, susah banget buat bangunnya lagi. Korban jadi susah buat percaya lagi sama omongan pasangannya. Semua jadi diragukan. Dampak psikologis lainnya itu kecemasan dan self-doubt. Korbannya sering banget dia nyalain diri sendiri. Apa gue kurang cantik ya? Apa gue ngebesenin? Kok salah gue apa sih sampai dia cari perhatian lain? Ini bahaya banget. Bisa ngancurin harga diri dan kesehatan mental. Lo jadi ragu sama nilai diri lo sendiri. Padahal bukan salah lo. Dan yang paling parah, fenomena gaslighting. Ini nih manipulasi tingkat dewa. Jadi pas si pelaku dikonfrontasi, dia malah muter balikin fakta. Dia bakal bilang, kamu sensitif banget sih. Ah, itu cuma ngayalan kamu aja. Atau, gitu doang dia permasalahin. Lebay deh. Ini bikin korban jadi ragu sama kewarasannya sendiri. Gila Ken, jahat banget. Oke, udah cukup galaunya. Sekarang kita bahas solusinya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan? Langkah paling penting, tetapkan digital boundaries bareng-bareng. Duduk berdua, diskusiin secara spesifik. Interaksi digital kayak gimana yang boleh dan nggak boleh. Misalnya, boleh nggak sih DM-an sama lawan jenis? Komen atau emoji apa yang dianggap kelewatan? Jangan berasumsi pasangan punya batasan yang sama. Cara pencegahan lainnya, jadwalin relationship check-in. Sisihin waktu rutin, seminggu sekali misalnya, buat ngobrolin kondisi hubungan tanpa diganggu HP. Tanyain, sayang, gimana perasaan kamu soal hubungan kita minggu ini? Ada kebutuhan kamu yang belum aku penuhin? Ini ngebantu nyelesain masalah sebelum jadi gede dan ngurangin dorongan buat cari validasi di luar. Terus gimana kalau udah terlanjur curiga? Gimana cara ngomonginnya? Penting banget guys, fokus sama perasaan lo, bukan nuduh. Pakai kalimat aku, jangan bilang, kamu selingkuh ya sama dia. Tapi coba bilang, aku ngerasa sakit hati dan gak dihargain deh pas lihat kamu cacetan kayak gitu sama dia. Itu bikin aku ngerasa gak aman nih hubungan ini.
lanjutan cara ngonfrontasi. Pilih waktu dan tempat yang pas. Jangan mulai ngobrol pas lagi sama-sama emosi atau di tempat rame. Cari momen tenang di mana kalian bisa ngobrol berdua aja. Kalau lo punya bukti kayak screenshot, tunjukin dengan tenang. Bukan buat nyerang, tapi sebagai dasar kenapa lo ngerasa gak nyaman. Terus kasih dia kesempatan buat ngejelasin. Dengerin dulu, tapi tetap waspada sama tanda-tanda gaslighting. Nah, kalau udah kejadian, proses penyembuhannya gimana? Ini cuma bisa terjadi kalau si pelaku benar-benar ngakuin kesalahannya dan mau berubah. Dia harus ngaku salah, ngertiin rasa sakit yang udah dia timbulkan, dan stop bikin alasan. Tanggung jawab penuh, gak ada tawar-menawar. Kalau masih ngeles ya susah bro. Langkah terakhir buat nyembuhin hubungan. Pelaku harus mau transparan total untuk sementara waktu. Misalnya, gak lagi umpetin HP. Ini bukan buat ngontrol, tapi buat nunjukin komitmen berubah. Terus, wajib putusin semua kontak sama pihak ketiga. Dan yang paling penting, cari akar masalahnya bareng-bareng. Tapi ingat, lo juga harus tahu kapan harus pergi. Kalau microchatting terus berlanjut, mungkin hubungannya tuh udah gak sehat.